dari KPU diterima oleh Pak Gunarto tadi itu melaporkan komisioner KPU baik di Solo, Jakarta maupun pusat ya, itu ke kepolisian. Kemudian kepolisian menyidik. Nah, disinilah penyidikan dugaan ijazah palsu mulai dilakukan oleh kepolisian. Kemudian menerbitkan laporan polisi, ya kemudian menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama nanti. Saya mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah itu bersamaan keluar dalam hukum dan pemerintahan gitu. Nah, ini Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kalau kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim, kami juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen yang nanti akan disahkan, akan disampaikan kepada penyidik. Dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum, akan menghargai semua proses yang terjadi. Dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk diminta keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan? PN Surakarta sudah diputus oleh Majelis Hakim. Tadi sudah saya sebutkan perkara perdata nomor 211 garing PDT.G/25 2025 PN Surakarta yang diputus ya dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat. Ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena apa? Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi Jokowi akhirnya diperiksa soal ijazah. Awal terbukanya kebenaran atau sekedar klarifikasi. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menjadi polemik di ruang publik, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan penyidik. Selama 3 jam di Polresta Solo, Jokowi menjawab 45 pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu. Isu yang selama ini dianggap tabu, sensitif, bahkan tidak boleh disentuh. Peristiwa ini menandai titik penting. Untuk pertama kalinya, isu ijazah Jokowi tidak lagi sekedar perdebatan media sosial, tetapi masuk secara resmi ke ruang hukum. Jokowi akhirnya benar-benar penuhi panggilan untuk diperiksa. Ya tadi pemeriksaan penyidik 45 pertanyaan, yang 35 tidak pertanyaannya lalu tapi direview kembali, dan yang baru 10 pertanyaan dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang
terjadi apa adanya. Bang Roy Suryo, ketika Anda bersama dengan kawan-kawan, kasusnya sudah dilimpahkan ke tahap yang lebih tinggi, tapi di hari kemarin, sekitar hari Selasa kemarin, kalau nggak salah, ada sebuah putusan dari KIP. Bagaimana Anda memaknai ini? Apakah jangan-jangan Anda merasa oke? Tampaknya saya akan mendapatkan, katakanlah, kotel efek dari putusan KIP ini. Apa yang dilakukan perjuangan oleh Pak Dr. Pudatua Silalang ini sebenarnya bukan yang singkat, perjuangannya panjang. Dulu kami bersama-sama dengan Dr. Pudatua itu menggugat karena waktu itu kita minta salinan putusan salinan tentang ijazah ini. Awalnya pun nggak diberikan. Segala macam cara, bahkan dulu KPU Solo itu sempat mengatakan sudah nggak ada. Ya, kemudian Dr. Pudatua memasukkan kalau nggak ada berarti Anda melanggar undang-undang KASI, Pak. Bisa kena 10 tahun. Takut mereka, hanya keluar. Keluar tapi ada satu. Yang diingat gini, Mbak. Biar semua pemirsa Garuda TV. Yang kita minta itu ada 5 jenisnya. 5 seperti ini. Ya, jadi artinya ada 5 salinan ijazah yang pernah digunakan oleh Joko Widodo ketika 1 menjadi wali kota Solo tahun 2005, 2 ketika menjadi calon wali kota 2010, ketika menjadi calon gubernur 2012, ketika menjadi capres 2014 dan capres 2019. Masing-masing itu ada ciri khas yang berbeda. Nah, ini yang kemudian lanjutnya akan jadi tugas saya untuk meneliti. Dan sebenarnya Bang Pudatua juga ketawa ya. Kami sudah menemukan ya ada perbedaan-perbedaan di antara itu dan itu nanti akan jadi sangat signifikan. Karena itu akan menentukan sebenarnya dulu berkas yang diberikan itu ada kepalsuan atau tidak. Karena tadi Pak Dr. Pudatua mengatakan 3 tanda tangan ini yang penting. Tanda tangan waktu itu Pak Rektor UGM tahun 85 yaitu Pak Tobu Yakob, dekan Pak Nardi, dan juga dekan pada saat ini diberikan dan tanggalnya kapan. Karena di sini misalnya ada Profesor Nardi, ya, Profesor Dr. Muhammad Naim, Dr. Muhammad Naim. Ada juga Profesor Sudiadi. Ada juga nama seseorang yang harusnya itu ada juga, tapi itu belum muncul pada harus ada. Dan disitulah nanti yang dimaksudkan oleh Pak Dr. Pudatua itu sebagai kemenangan rakyat. Karena kalau ini terbuka, jadi jelas palsu nanti. 99,9% akan mendukung upaya kami ya di dalam membongkar ijazah palsu. Sama seperti kesaksian nanti. Silakan ditanya sendiri ke Pak Komjen. Yang dengan pengalaman beliau melihat foto ini, beliau kenal langsung kan dengan Pak Jokowi. Nanti boleh ditanyakan ini Jokowi atau enggak? Gitu. Ya. Dan kami menurut penelitian telematika, begitu melihat foto ini foto baru, nggak mungkin foto 40 tahun yang lalu gitu loh. Oke, Oh, di UGM nyatanya ini punya saya, atau punya kakak saya, atau punya ayah saya, nggak ada materinya. Iya. Tapi itu bukan kehutanan tahun 85. Ya, loh, ini nyatanya di Fakultas Kehutanan UGM ada yang warna hijau gitu, sarjana muda. Nah, kalau ada di luar dari... Saya takut anak-anak muda ini luar biasa, Pak. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi, mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Wow, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak benar, gila nggak sih? Bonus jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Betul. Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Ngomong RUU perampasan aset, oke, good. Tapi UU perlindungan rumah tangga kita juga perlu diproses. Buruh kita perlu dijaga. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik. Nah, teman-teman, dari video sebelumnya tadi kita sudah memahami dan sudah menganalisis tentang videonya. Nah, seluruh rakyat dengan hanya mau ingin dengar kejujuran Jokowi ditunjukkan. Semua yang terlihat harus dioriksa atau diberi hukuman yang sesuai. Nah, begitulah hidup berlomba dalam ambisi harta jabatan dengan berbagai cara diakui sesungguh melebihi batasnya. Ya, tentunya ijazah buruh ini terus, tapi kalau koruptor hasilnya manakah? Kalau ijazah Jokowi suruh ditunjukin, maka harus semua pejabat harus diperiksa, juga termasuk ijazah MPR, DPR, bupati, camat, dan kepala desa semuanya. Gak usah sekolah, nggak punya ijazah pun bisa jadi presiden. Ya, tentunya seluruh rakyat Indonesia wajib terus setiap saat MBG yang bohong dalam kasus ijazah Jokowi segera di dunia akhirnya, biar masalah ini cepat selesai. Nah, teman-teman, kalau kita lihat sendiri, kalau negara lain asli dan dipalsu itu hanya tempat asal sekolah atau tempat kuliahnya beres, di negara kita orang luar bisa mengatakan ijazah seorang palsu. Jangan pakai lama, pakai tangkap saja Roy Suryo atau CS. Nah, itu suara pengkhianat yang pertama. Jadi yang asli baru dirancang buat kalau ditunggu keadilan kufayakun agak ada wakil bapaknya. Nah,
Jelas-jelas kalau kita lihat rektor menyatakan tentang ijazah itu, menyatakan bahwa ijazahnya adalah jasa palsu. Kenapa sih negeri ini dan pengadilan penegak hukum aparat kepolisian kok kalah sama keluarga Jokowi sih? Tangkap dan hukum, kalau bersalah penegak hukum yang ngaco ini tangkap dan pengacara. Penjarakan kata negara hukum dibuktikan saja. Nah, bagaimana rakyat mau percaya kepada para penegak hukum abis banyak hakimnya, banyak yang diterima siapapun. Nah, teman-teman, kita lihat di sini lembaga hukum diinjak, tidak dihargai dengan para pembohong. Pak Hakim harusnya ditegas karena Pak Hakim dibayar udah dari uang rakyat sendiri. Nah, tentunya ditunjukkan oleh Mulyono. Semoga benar, selamatkan ini. Semoga kasus tentang ijazah Pak Jokowi ini cepat selesai dan cepat beres. Dalam 10 tahun jadi orang yang paling hormati, sekarang jadi orang yang paling dihina, banyak orang menghujatnya. Kenapa? Karena dia telah membohongi rakyat Indonesia tentang ijazah palsunya. Orang jujur pasti gembira kalau ditanya mata ijazahmu, bukan diperkeruh masyarakat. Kalau memang Pak Jokowi ijazah palsu, kenapa dari awal tadi klarifikasi? Dulu malah tunggu habis jabatan baru dituduh ini. Nah, saya ragukan tentang Jokowi terlalu termasuk penegak hukum berat. Netralnya harapan saya kepada pembela kebenaran, kalau ternyata penegak hukum itu tidak netral, tangkap dan keluarkan secara paksa dari ruangan persidangan. Yang jelas Jokowi itu tidak mau dihukum, jadi gimana rakyat Indonesia harus turun tangan untuk adili Jokowi di jalan. Uang bisa kasih dibakan, uang bisa nyawa, uang bisa disewa orang juga, uang juga bisa dibayarin orang supaya Jokowi dibela. Nah, tentunya semoga hakim jujur dan tidak mata duitan. Semoga hakim tetap teguh dan takut negarakannya. Ya, Indonesia hadir di nyimak. Terima kasih atas informasinya. Ini ijazah Jokowi dari rakyat. Saya minta agar dibuktikan segera sehingga rakyat tidak dibohong-bohongi pembukaan kasus tentang ijazah ini. Nah, kalau kita lihat sendiri, semua hakim ditusuk hidungnya biar jadi pembohong karena duit. Wah, parah banget ini penegak hukumnya di negara ini kepada siapa lagi rakyat mengadunya. Ya, hakim harus berani menyimpulkan dan memutuskan Jokowi tidak menutupi pengadilan untuk memperlihatkan ijazah. Maka kesimpulan Jokowi tidak memilih ijazah asli UGM. Ya, tentunya hakim berpikir ke Jokowi karena uang habis perkara, artinya hakim sudah dibeli. Teman-teman, kalau kita lihat sendiri, kalau tidak bisa ditunjukkan berarti tidak punya ijazahnya. Tangkap mau aja dan kami serahkan kasus ijazah palsu sebagai diselesaikan secepatnya. Soal mengganggu stabilitas nasional, agar ingat negara kita wajib dipersiapkan dan diri menghadapi krisis di global dunia akan bergejolak. Ya, tentunya kalau kita lihat sendiri sebenarnya ijazah itu Jokowi sudah lama ketahuan palsu, cuman karena Wowo yang ngelindungi si Jokowi ini sehingga berlarut-larut tidak selesai. Nah, hukum sifat ini memaksa, jadi Jokowi harus dipaksa untuk menunjukkan tentang ijazahnya. Contoh kecil, polisi nangkap tukang pencuri kayu, polisi meminta tunjukkan surat kayu. Apabila dia nggak bisa nunjukkan, pasti polisi bilang nggak punya dan membuktikan surat tersebut bersangkutan bukan petugas atau melaporkannya. Nah, teman-teman, kita lihat di sini, semoga NKRI supaya pangkatnya coba cepat selesai. Kan malu dan dipermalukan negara ini oleh bangsa sendiri. Kalau beres masalah dari dulu, tidak ada peran mulu saudara dan rakyat katakan pari berpancasila. Ya, ijazah mulai yang dipromasi dipenting jujur merakyat. Yang sini kita lihat orang yang gugat ijazah palsu Jokowi itu orang karena sudah gak jabat lagi. Tapi bagi saya punya atau tidak, yang penting sukai dan dipimpin. Tapi kenapa Pak Jokowi selalu membohongi rakyat Indonesia?
Nah, termulu-mulu belum tentu juga masih mempertahankan kesalahan dan kepalsuan. Yang khusus adalah wahai para termulu-mulu. Kalau Indonesia negara hukum ditangkap terus Jokowi dikarenakan dan berarti kali Jokowi tidak mempeduli panggilan kerja saat negara apa apa karena dia kena kutuk sumpah jabatan semuanya. Nah, tentunya Jokowi itu kebohongannya kok dipelihara, nggak takut nanti. Kalau kita dengar negara kita ini negara luar sibuk buat teknologi canggih, negara kita sibuk ngurusi tentang ijazah Pak Jokowi, sibuk bubar ibadah, sibuk perang Palestina dan Iran. Negara lihat masalah tentang aneh di NKRI kita ini kenapa? Karena tentang ijazah palsu Jokowi Widodo. Nah, kenapa tentang ijazah Joko Widodo sampai bertahun-tahun tidak selesai? Kenapa orang lain gampang saja jadi tersangka tentang ijazah palsu, tapi sedangkan tentang ijazah Pak Jokowi tetap masih belum beres? Nah, sebelum ijazah ditunjukkan tanpa penjelasan pengalaman kuliah sampai memperoleh ijazah, pasti itu bohong sama sekali. Jokowi hebat, jujur, berani, dermawan, presiden 2 kali suka di seluruh rakyat Indonesia. Jadi ijazah nggak penting sekali kita koruptor atau ternyata nggak punya ijazah, hancur negara ini. Ya oke teman-teman, sekian dan penjelasan saya, dan jangan lupa komen, share supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.